Hari ini gue ngobrol dengan Atar Al-Ikhwan, seorang konten kreator nih yang sering nanya urutin itu. Betul itu dia, Urutin cewek yang paling cantik di mana waktu itu, di SMA 70. Ada. Lo nanya-nanya gitu kan? Lo sempat ke SMA 70 nanya-nanya gitu? Cukup sering bang. Oh iya, cukup Kalau sering. 70 itu soalnya gue 2 tahun jadi MC pensi mereka. Oh. Terus jadi gue cukup kenal sama banyak anak-anaknya. GK. Kalau terakhir itu Serenata namanya. Serenata, nggak Iya. tahu lagi. Terus? Kayak dari zaman lu udah beda kali ya. Beda. Nah abis itu gara-gara itu juga akhirnya kenal beberapa sama Agit Outnya. Oh, kelas 3 kelas 2-nya. Kelas 2-nya. Baru lo nanya-nanya mereka. Baru akhirnya nanya. Bahkan sama alumni yang sekarang udah kuliah tuh banyak tuh di UI. Oh, anak-anak 70 yang ke UI. Iya. Oh iya? Banyak, pinter-pinter, masih pinter Jupul. Oh gitu. Iya. Soalnya dulu kan ada unggulan gitu, sekarang udah nggak ada kan? Sekarang udah nggak ada. Sekarang Kalau tuh unggulan, sistemnya lebih ke apa namanya yang deket dari sekolah. Bener, zonasi. Cuman kalau misalnya lo jauh dari sekolah masih tetap bisa masuk SMA yang lo mau, tapi sistemnya mutasi. Jadi kayak Gimana lo tuh, nggak ngerti gue. Jadi sistemnya kayak lo sekolah di mana dulu nih. Nanti kelas 2 lo pindah ke Jupul tapi misalnya pakai tes apa segala macem. Oh, tapi kan udah nggak ada unggulan, nggak ada nggak. Artinya nem udah nggak jadi penentu kan? Udah nggak ada nem. Dulu kan gue zaman SMP gue di Tarakanita 1 di Wijaya tuh. Terus 70 tuh sekolah unggulan Jakarta Selatan. Banget, Bang. Iya. Nah, buat masuk sana itu ada batas nem, Pak. Jadi nanti kita nem kita diadu sama berapa banyak orang yang lain, terus diputus di mana. Nah, udah yang di atas diambil semua, yang di bawah dibuang. Dulu nem zaman lo bang 30 apa 40? Lupa lagi gua. Kan tapi UN-nya berapa pelajaran? Kan ada Lupa. Gua lupa banget lu. Wah, Lupa banget. Berarti lo tuh Tarki ya? Tarki Wijaya kan? Tarsat kan? Itu juga masih bagus tuh. Oh iya? Masih. Tarki 1. Tarki 1 masih. Kecil banget itu sekolah. Sekarang udah gede banget. Kan sekarang SMP sama SMA-nya udah ada SMA-nya yang cewek semua. Tarki 1 yang Wijaya kan bang? Yang masuk gang itu kan? Iya, Tarki 1 masuk bawah. Bawah, terus dulu ada SD. Sekarang betul. SD udah nggak ada. Ya. Karena gue pengen main ke SD gua, jajan di sana. Udah berubah jadi SMK ya? Apa kita pernah mau ke sana kan? Apa SMK ya? Sekolah apa gitu? Pokoknya udah berubah. SD gue udah hilang pak, berarti udah nggak ada. Apa dipindah? Gue nggak ngerti lah. Pokoknya udah nggak ada di situ. Cuman Tarki 1-nya masih ada. Cuman tuh kecil banget. Tarki 1 cuman kayak sekotak. Gitu doang. Sekarang gede banget bang. Di samping situ kan ada namanya, gue nggak tahu deh. Waktu dulu ada namanya Garuda Cendekia nggak? Nah sekarang tuh ada Garuda Cendekia SMA di situ. Jadi kalau misalnya lo lihat Tarki 1 itu kan ada kayak jembatan kecil di ujung. Kecil. Lupa deh, terus. Berarti udah beda banget kali ya. Beda Tapi sekarang Tarsa tuh gede banget. Dan lo tau nggak ada fun fact terbaru soal Tarki? SMA. Ini gue nggak tahu. SMA Tarki berarti SMA ya. Tarki. SMA kan lo tahu itu SMA cuma cewek kan? Iya, di daerah situ juga. Iya. Tapi agak jauh tuh. Nah sekarang udah nyampur tuh dia SMP sama SMA-nya. Dijadiin satu. Dijadiin satu. Ada SMP, ada SMA-nya. SMP gue di sini, SMA-nya di mana? Di Sekarang, Pulau kan, Pulau Raya kan? Enggak, sekarang tuh udah di Wijaya bang. Oh, dipindahin. Kayaknya dipindahin, makanya gede banget sekarang. Kayak tingkat 3 apa berapa ada liftnya. Anjir, gue nggak tahu. Iya. Gue harus main gue berarti. Nah dan ini gue nggak tahu ini fix apa enggak jadinya di tahun ajaran yang baru. Tapi lo tau kan kalau Tarki itu cewek semua kan? Tahu. Ada kabar mau ada cowoknya. Jadi cowok semua? Enggak, ada cowok bukan. Nanti beda deh. Langsung diganti gendernya semua. Lebih ke gabung. Jadi bukan sekolah homogen lagi. Oh, tapi tahun ini dulu ada akademi sekretarisnya juga. Oh, nah sekarang udah nggak ada tuh kayaknya. Apa pindah nggak tahu. Di Tarki 1 depan situ ada Batagor, enak banget tuh, legend tuh. Gue sempat bikin konten tuh, lari 5 kilo demi makan Batagor itu dulu. Tapi dulu banjir nggak bang? Banjir. Kan turunan tuh. Iya. Lo tau betapa kutu bukunya gue. Jadi kalau di luar udah hujan nih. Hujan udah deres, udah kelihatan lah, udah nggak enak, udah petir di mana-mana. Gue tetap berangkat sekolah pak. Demi apa tuh? Iya, maksudnya demi apa tuh? Maksudnya gue disuruh sumpah atau? Enggak. Lu demi apa? Maksudnya kayak demi emang apa yang lo cari? Apa yang lo cari? Mau belajar. Emang suka belajar gue, jadi suka ke perpus, suka belajar. Jadi pas ini, aduh masa nggak sekolah sih gitu. Nyampe lah gue ke sana. Nah lo kalau lihat turunan itu udah coklat semua, air semua isinya. Ya kan? Karena banjir, itu daerah banjir pak. Tapi tetap gue masuk ke sekolah. Jadi gue jalan air sebetis gitu. Jalan aja gue. Nyampe sana. Gak pakai perahu. Nggak sampai situ. Nggak sampai situ, masih lumayan lah. Kalau sekarang mungkin udah lebih parah kali ya, apa nggak tahu juga gue. Pas masuk sana, sekolah libur lah. Iyalah. Terus lu ngapain dong? Pulang lagi.
Oh, yang penting nyampe dulu ya. Iya kayak libur ya gitu. Ya. Karena di kepala gue tuh kayak ya masa sih nggak diniatin yang lain gitu. Oh, tapi terlihat pantesan lo masuk UI gitu ya. Selalu S2 tapi 70 Aussie. tuh. Gua di Australia finance aja. Oke. Nggak nyampe S2, gue sekolahnya masih S1, gue lulusan di UI politik UI. Visip. Di Visip. Cuman dulu tuh gue inget banget masuk 70 tuh kayak semacam apa ya? Kayak ada kebanggaan gitu. Ya. Karena unggulannya itu. Sekarang mungkin karena zonasi mungkin lebih santai kali ya. Lebih santai. Nggak ada ya, udah nggak ada kan kayak gitu. Udah nggak ada, tapi tetap sih Bang, misalnya kayak kalau kita tanya apa sekolah di Jaksel favorit. Yang disebut tuh masih Mahakam, Jupul, 82, Alpus juga kali, Alpus 1. Alpus 1. Iya. Yang soalnya 70 karena gue kan habis main lagi ke sana. Gede banget, Pak. Gede banget. Nggak jelas. Nggak kayak gitu dulu, Bang. Iya, maksudnya kayak gitu juga. Tapi artinya ya pantas favorit gitu loh. Wah, gede banget. Iya. Sekolah itu tuh dulu pas gue masuk, gue pikir sekolah itu yang cuman kiri doang. Lu tau gak kalau lu dari lo masuk kan ada sebelah gerbang, kiri gerbang. Yang satu bangunan utuh itu kiri. Tahu. Gue pikir sebelah kanan itu bukan sekolahnya. Yang masjid segala macam. Gue pikir itu bagian dari mana gitu. Ternyata masih sekolahnya. Sekolahnya, Pak. Gede banget. Gede banget itu sekolah, nggak jelas itu. Gede paling gede di Jakarta lah itu pasti sekolah negeri paling gede. Kalau negeri iya. So far sih yang gue datengin tuh yang karena dia menang ini sih Bang, ada lu tau gak sih lapangan baseball softball ya? Iya itu nggak ada lagi. Dulu namanya itu lapangan TBC. Apa tuh? Jadi tiap kali kita habis main kita kena TBC. Karena debu. Sekarang kemarin gue main ke sana udah bagus. Udah bagus. Dulu tuh debu semua, Pak. Jadi kita main bola, main apa di kelas debu semua. Coklat lagi warnanya. Iya, benar. Itu kalau hujan fix becek itu. Bener. Aduh, sekarang bagus banget. Di ada lapangan futsalnya gabung sama lapangan basket. Tapi ini cukup kaget sih Bang, karena pas gue tahu lu Tarki 1 SMP-nya, SMA-nya Jupul kan. Karena yang gue lihat kalau SMA Jupul tuh dia tuh dari SMP-nya Wijaya itu 12 kalau nggak salah. Terus 19 itu 19. Iya, SMP 19 nah, adek gua. Nah, itu banyak tuh masuk ke 70 Wijaya. Karena dia SMP unggulan juga. Iya. SMP bagus itu. Dan kayak 19. Biasa tuh orang kalau ke 70 lu SMP mana? 19 atau 11 gitu. Tetangganya 11, depannya. Ya, 11. Makanya gue pas Tarki 1. Dari Tarki 1 kan satu angkatan 70 tuh sekitar 400 ya, itu banyak banget tuh zaman gue. 400. Yang dari Tarki kayak cuma 2 orang apa 3 orang gitu. Emang gak terlalu banyak ya. Tapi yang dari 19 tuh bedol desa tuh. Iya makanya. Anak 19 semua, anak 11. Begitu keluar dari 70, UI ketemu lagi semua. Anak-anak 70 di UI kan banyak banget ya. Banyak banget. Jadi udah kelihatan patternnya gitu loh Bang. Kayak mereka bilang SD Gunung, gue gak tahu SD Gunung tuh SD berapa? SD Gunung, ya itu anak-anak adik gue juga SD Gunung. Kan? SD Gunung, 19, Jupul, UI, udah tuh. Nah, itu adik gue banget tuh. Oh, demi apa? Iya. Adik gue di SD Gunung, terus SMP 19, SMA 70, masuk UI, udah. Nah, ntar tuh nggak tahu tuh dia lanjut S2 atau belum tahu nih. BUMN atau belum tahu. Tapi ya berarti lo sering ke SMA? Sering, gue cukup bahkan gue cukup berteman sama beberapa. Jadi kan sistemnya kayak kalau gue udah datang tuh jadi kenal lah sama mereka kan. Jadi mutualan. Kadang gue kenal dapat link MC pensi, MC prom night, MC Sweet Seventeen itu dari mereka. Nah lo SMA-nya di? Nah kalau gue SMA kebetulan gue di Timur Bang. Di Jaktim. Gue Jaktim Pride nih. Apa SMA gue kayak cukup banyak yang tidak tahu ya. Dan ini gue belum pernah sebutin di konten gue manapun ya. Hanya di podcast itu kan bisa dibilang orang-orang gitu kan. Hanya di podcast ini kita akan tahu SMA dia. Ini suka banget tuh. Siapa yang kemarin? Oslo suka banget yang ngomongin gini nih. Gue 93 di hack. Di hack maksudnya? Bukan di hack, di retas ya bukan ya. Tapi? Taman Mini lo mau ke arah Kramat Jati, lo lewat jalan namanya Hack. Oh, itu nama jalan, nama daerah Hack. Jadi sekolah gue di Jalan Raya Bogor. Oh. Tapi yang di dekat Kramat Jati. Itu kayak gimana sekolahnya? Ada tawuran? Oh iya. Dulu. Tapi cukup ada beberapa anak yang tawuran waktu zaman gue ya. Tapi nggak begitu banyak karena sekolah gue tuh dalam Pas Pampres. Maksudnya? Komplek Pas Pampres. Komplek random gila. Komplek apa sih Pas Pampres kepanjangannya apa ya? Pasukan Pengaman Presiden ya. Pokoknya di dalam Pas Pampres lah. Si sekolah gue itu. Sehingga kalau ribut ada Pas Pampres. Iya, jadi kayak
mungkin di luar doang sih ributnya. Ributnya ya. Tetap aja ribut juga. Tapi ada nggak banyak sih, kayak beberapa temen gue doang. Gue nggak takut. 93. 93 gue. 93. Terus kuliah gue di Jogja, di UMY, Muhammadiyah Jogja. Oh, Muhammadiyah Jogja. Iya. Gue beberapa kali sih ngisi acara sih di situ sih. Banyak juga tuh kan Mamat Al-Katiri. Oh, Mamat di situ. Mamat UMY Bang. Yang dekat sama gue itu 1 tahun di atas gue tuh Ali Akbar. Ali Akbar juga di sana? Ali Akbar satu. Oh, MBA semua ya? Satu fakultas. Tapi nggak satu angkatan? Tapi nggak satu angkatan, dia 1 di atas gue. Oh gitu? Iya. Ali Akbar, Mamat sama siapa tuh yang kayak yang aduh gue lupa lagi namanya, yang jangan salah. Kalau ini ada Rocky Gerung? Bukan. Siapa ya? Jangan salah. Ada yang kalau saya no. Oh si ini Coki Anwar. Itu juga UMY. Oh dia UMY juga. Banyak UMY. Terus gimana caranya lo jadi bikin konten yang tadi kan lo jadi MC, ya, MC. Tapi kok kontennya jadi yang SMA yang cowoknya paling cakep? Nah, emang lo nyari SMA yang cowoknya cakep? Bukan. Kan bisa cewek ya Bang, kan bisa diarahkan ke cewek gitu. Yang cowoknya cakep yang mana? Nah, itu gimana tuh? Gue tuh sebenarnya emang ngonten tuh udah lama Bang. Gue ngonten tuh dari SMP Bang. Dari masih Nokia. Hah? Gimana caranya dari Tapi gue nggak tahu ya. Kalau menurut lo konten tuh sesuatu yang direkam lalu diupload atau direkam doang udah masuk konten? Ya direkam doang bisa konten sih. Nah, berarti gue udah ngonten dari zaman HP Nokia, karena banyak banget video gue. Ada gue videoin temen gue lompat dari lantai 2 lah. Emang agak aneh ya. Terus gue bikin kayak menjelajah ke hutan-hutan gitu. Itu SMP? SMP tapi. Nokia macam apa tuh? Express Music tau gak lo? Nggak tahu. 5310 Express Music. Anjir, itu bisa ngerekam? Bisa ngerekam, yang ada tombol play-nya di pojok kiri. Kecil banget tuh HP, tipis. 5310. Bisa buat ngerekam? Bisa buat ngerekam doang. Dulu tuh gue punya 5210 tau gak? 5210 yang kayaknya yang awal-awal ada kamera deh. Oh enggak, itu udah setelah itu Bang. Okay. 5310 tuh Express Music yang dia ada 2, ada satu yang bisa di slide gini, ada satu yang HP doang. Nah itu lo ngerekam? Gue banyak ngerekam pakai HP itu, tapi nggak pernah gue upload. Oke. Sampai akhirnya gue SMA tuh baru zamannya BlackBerry. Jadi gue peralihan Nokia ke BlackBerry tuh gue SMP SMA. Oh itu itu di 93 ya? Iya di 93 gue akhirnya masuk tuh ada BlackBerry. Pakai BB. Ada BB apa aja tuh? Onyx. Harum Sari. Kenapa jadi teh ya? Onyx. Enggak gue tuh Gemini. Gue pakai apa ya dulu yang kecil Torch. banget. Yang pencetannya Gemini. Gemini Yang kalau rusak lu kasih apa namanya, minyak telon kan? Iya. Anjir udah lama banget. Gue inget tuh dulu tuh ya, pas BB keluar, semua ngomongin, terus si ini guru nulis gue, Mas Aris Salman Aristo bilang, lu tahu nggak sekarang ini BlackBerry ini kita bisa meeting tanpa ketemu orang, dia bilang. Maksudnya gimana Mas Aris? Gue lagi di kamar mandi, lagi di mana? Gue meeting. Meeting gimana? Iya, meeting, gue ngobrol. Bayangin gue bisa ngobrol tanpa ketemu orangnya. Tahun ini di mana-mana emang kayak gitu ya. Pakai Gmeet, pakai apa? Meeting chat maksud dia. Iya. Oh, itu dibilang meeting maksudnya? Iya kan, diskusi, meeting. Tapi artinya buat kami dulu itu kayak wah, mind blowing banget. BB itu mind blowing karena ya itu kita bisa meeting gak usah ketemu orang, bisa ini. Tapi buat gue tuh kayak anjir, sekarang ya itu yang kita lakuin, WA group. Iya nggak? Iya bener. Dulu tuh kemewahan itu. Dulu tuh kayak nggak semua orang bisa punya, kayak beberapa doang lah gitu. Bahkan terlihatnya kayak wah banget. Iya. Sekarang tuh siapa aja anak-anak SMP juga udah punya bisa HP. Ya. Dan HP-nya maksudnya HP misalnya kayak HP apapun sekarang udah bisa Gmeet Bang. Bisa. Iya. Ya itu gue lumayan kaget juga sih pas gue tahu soal BB itu kayak oh berarti sekarang kita bisa ngobrol sama orang kapan aja, bisa ini kapan aja. Itu lumayan culture shock juga dulu. Itu BB tuh waktu lo udah di Aussie? Atau BB justru pas 2004 ya, 2004. Iya ya, karena SMA gue masih Nokiaan. Masih pakai Nokia gue. SMA gue 2003 lulus. Terus 2004 belum ada BB. 2005 belum. Kayak BB tuh 2009 dah. Kayaknya ya. Iya. Gue ingat karena bener. Gue ingat karena gue ketemu Mas Aris itu pas gue bikin film pertama gue. Yang Kambing Jantan. Ya. Oke. Nah kita lagi ngobrol di rumah Mas Rudi Sujarwo.
Ingat banget gue itu pertama kali dia ngomong soal BB itu di rumah Rudi Sudjarwo tuh. Berarti betul 2009. 2009. Iya, betul. 2009. Nah, itulah tukeran pin BB. Tukeran pin terus ada promote dulu kalau SMA zaman-zaman SMA pakai BB, Bang. Dia tuh suka ada promote. Promote apa nih? Promote dalam artian kayak kan ada dulu kan ada namanya send all. Waktu Nokia itu namanya send all. Send all tuh kayak satu SMS tapi di blast ke banyak. Tapi di bawahnya ada tulisan kayak send all gitu. Jadi untuk tahu kalau chat ini itu bukan dikirim ke lu doang, dikirim ke banyak orang. BB ada namanya broadcast message. Tahu. Iya kan? Yang warna ungu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, aduh zaman kapan itu anjir. Nah, kadang tuh teman-teman gua tuh promote misalnya kayak gua mau dong kenalan dipromotin biar siapa tahu kontak HP lo tuh ada yang gua terus nge-invite pin gua. Jadi mereka ngerti gitu, Bang. Gua punya teman namanya ini pin BB-nya ini SMA ini tinggi putih apa wah jadi gitu loh. Jadi ada promotin deskripsinya. Promosi nyari jodoh. Iya. Anjir. Itu dulu banget tuh. Gue agak jijik juga ya kalau melihat itu ya. Sama message ini status. Lo lagi ngapain nanti orang komen. Dulu gila zaman dulu ya. Gue itu padahal nggak terlalu jauh ya kalau dipikir. Enggak sih, jauh 15 tahun, Pak. 10 15 tahun kan? iya. Fuck ya, jauh lagi. Udah jauh ternyata, Bang. Gue juga baru nyadar kayak udah lama banget ya. Karena yang anak-anak yang gue temuin sekarang ini si pakai tuh dia BlackBerry. Enggak pakai dong. Enggak, karena mereka tuh rata-rata SMA kelas 3 sekarang aja 2007. Jadi kayak emang nggak terekspos. Mungkin dia tahu tapi kayak nggak make aja. Nah, gitu. ini yang gue lagi nyari orang yang pernah make. Gue sampai sekarang belum nemuin nih yang benar-benar relate sama gue. Apa? Jadi waktu SMA, kita chatting sama orang itu. Nih, gue dari kemarin tuh gue pengen bikin konten main ini lagi. Cuman kita selalu nggak ada waktu nih. Tapi someday gue pasti akan coba sama Gen Z nih. Nah, lo tau nggak? Ada yang namanya MIRC. Gue tahu tapi gue nggak main lagi tuh. Anjir tuh legend, Pak. Sebelum YM ya? Sebelum YM. Gue tuh hidupnya di YM, Bang. Jadi sebelum YM gue nggak kena Friendster, YM sebelum itu gue nggak kena. Iya. Nah, gue dulu main namanya MIRC. Jadi kita bisa chatting sama orang-orang random, Pak. Jadi chatroom gitu. Ada channel mana di server mana. Terus ada satu channel namanya Bawel. Jadi semua orang ngumpul di Bawel. Ini orang-orang yang suka ngobrol gitu. Terus nanti kita lihat nickname-nya, terus kita nanti bisa direct message satu-satu. Terus kita pakai ASL PLS. Apa tuh? Lu nggak tahu ya, anjir, emang gue yang paling tua ya. ASL PLS. Jadi apa tuh? Jadi setiap kali kita chat orang, itu yang kita ketik duluan. Asal plus age, sex, location, please. ASL, age, sex, location, please. Ya, nah, misalnya kita pilih age, sex, location ya kan. Misalnya ASL PLS, misalnya chat gue ya, gue bilang lah waktu zaman itu kan 18 tahun. 18 age, sex, no gitu. Terus bukan sex male kan. Kalau no kan dipertanyakan ya. No nolak gitu kan. 18 sex male, L Jakarta. Berarti itu satu Indo bisa ya? Atau bahkan bisa di luar Indo? Bisa. Nah, tapi lu bisa bayangin betapa buremnya. Betapa lu nggak tahu ini siapa, kayak gimana orangnya. Ngerti nggak maksud gue? Kayak misalnya gue chat orang, terus orangnya bilang, misalnya bilang 17 F JKT gitu misalnya. Terus kalau dia bilangnya 17 F JKT, ya berarti kan kita cuma tahu angka-angka itu doang. Iya. Kita nggak tahu muka. Kan? Kita looknya bahkan deskripsi dianya kayak apa kan nggak ada tuh ya. Itu ngeraba banget. Menarik. Kok menarik? Iya, jadinya orang lebih. Oh, tapi bener. Iya, jadi lebih sekarang, Bang, kita ngeliat apa udah jelas. Selesai. Jadi kayak IG. Ini enggak. Kita ngeraba banget. Anjir, gue pernah jadian sama cewek gara-gara itu. Iya, MIRC pernah gue ketemu beberapa kali, habis itu pacaran. SMA kelas 1. Cuman yang paling epic adalah gua pernah chatting di channel itu. Ada nickname-nya Jomblo 70. Berarti gua kan anak 70. Iya. Jomblo 70 nih gitu. Terus, "Hai, aku anak kelas 1 gitu. Terus gua duluan.
Kan sebelum gue nanya ESL PLS, gue ngasih tahu dulu. Gue anak 70 15. Berapa? 16 atau 17? 17 atau 16 M JKT. U titik U tanda tanya. Dia jawab tuh berapa female JKT. Oh, kita satu angkatan dong, bla 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 bla. Waduh. Jomblo lagi kan. Wah, chat panjang lebar, nama aku Radit, aku kelas 1B, gini. Oh, lu spill semua tuh? Gue spill semua. Gini-gini nanti kita ketemuan ya di sekolah gitu. Ada beberapa hari lah gue chatting sama si jomblo 70 ini. Terus suatu hari gue samperin di kelas. Ada teman gue bilang ada yang nyariin. Siapa yang nyariin? Anak kelas 3 pak, cowok. Dia ternyata si jomblo 70 mati. Waduh. Mati gue pak. Kelar sih itu? Kelar gue. Cowok senior gue. Kenapa diladen ya? Mau ngerjain gua. Waduh. Mau ngerjain gua. Kan lu tahu kan 70 zaman itu senioritas tinggi banget kan. Iya, tahu banget tuh. Disuruh tawuran lah, tahu banget. Ya secara fisik lah gitu-gitu kan. Gua tuh lu tahu nggak sih? Ini gue cerita ini ya. Iya. Itu zaman gua. 70 sudah jauh berbeda. Gua udah main ke 70 kemarin. Gua baca berita tuh bagus tuh. Apa? Yang ada anak 70 dipindah ya gara-gara bullying ya. Oh iya, itu tahu kan? Tahu. Anak 70 dikeluarin gara-gara bullying atau dipindah gitu. Gua apresiasi karena betapa bedanya 15 tahun lalu di zaman gua. Oke. Zaman gua, Pak, ini gua nggak bohong nih. Anissa, anak-anak kantor, asisten gua itu bilang gua makannya cepet banget. Jalan gua cepet banget. Sampai asisten gua sering kali pas awal-awal masuk nih, dia kalau lagi kan gua keluar, suka keluar terus makan siang. Ya dia ikut makan dong. Setiap gue tawarin makan, dia nggak mesen pak, cuma minum doang. Terus udah berapa bulan baru gue nanya, kamu mesen aja nggak apa-apa gitu, nggak di rumah aja gitu. Kenapa kamu nggak mau mesen Nurul gitu kan? Baru dia ngaku, abis Bang Radit kalau makan cepat banget, aku takutnya makanku lama jadi nggak enak. Oh ya masa cepat itu ya? Jadi Anissa bilang gue cepet, si Nurul cepet. Akhirnya masih jadi mau makan dia tapi nih sekarang nih, karena gue lambatin jadinya. Gara-gara gue makan cepet, tapi emang gue makan cepet banget. Kebawa dari dulu pak? Gara-gara setiap istirahat gue harus berusaha menyelamatkan diri supaya anak kelas 3 nggak ngelihat gue. Kan kantin kelas 3 di sini, kantin kelas 2 di sini, kantin kelas 1 di sini. Oh beda ya kantinnya Beda. ya? Tuh ada wilayah-wilayah kekuasaan sendiri tuh. Kita tuh di pojok tuh agak ke gang-gang gitu. Langganan gue gado-gado sama ayam bakar pak. Makan. Jadi tiap kali neng itu bel 70 tuh. Neng turun. Makan. Selesai, jadi kelas 3 belum sempat rame, Pak. Baru 1-2 orang, langsung naik lagi ke kelas. Terus gue duduk di, ini kan jendela 70. Jendela kelas. Duduknya di sini, Pak. Di bawah, jadi kalau kelas 3 ngeliat jendela, gue di pojok. Jadi kalau udah lihat ke dalam, nggak ada. Karena lu di sini. Ada blind spot. Tiap hari, Pak. 3 tahun? Hari. Enggak dong, 1 tahun doang. 1 tahun, karena pas jadi utas ya? Pas jadi utas tuh. Makan cepet, hilang. Kebiasaan gue dan teman-teman gue itu ke bawah sampai sekarang. Ya ampun, gue makan cepat karena ke bawah. Karena setahun itu cukup merubah habit pak. Psikisnya agak kena di situ ya. Psikis kelas 1 tuh cukup mengubah habit gue. Bayangkan betapa gue shocknya ketika gue selama berbulan-bulan dengan serangkaian cara berusaha untuk hilang dari pandangan kelas 3. Tiba-tiba kelas 3-nya datang nyari gue. Shock banget gue anjir. Itu pas lu masuk kelas 1 udah lama lu kelas 1-nya atau kayak ya beberapa bulan lah. Aduh, baru lagi. Ya 5-6 bulan gitu. Semester 2 lah ya gitu ya. Iya. Nah, yang pecah adalah waktu itu pas banget kelas gua, kelas 3 tuh ditaruh kelas 1 ditaruh di atas, Pak. Kelas 3 tuh di bawah di lantai tengah. Nah, pas banget kelas gua lagi dipindah di lantai mereka. Wah, pas banget tuh. Gua nggak masuk sekolah. 10 hari apa gue? Gak masuk sekolah? Gak masuk sekolah. Gara-gara gue ditandain. Gak, tunggu dulu. Sebelum lu gak masuk sekolah, udah ada momen dia datang. Ada. Terus lu ngapain waktu itu? Ya nggak usah diceritain lah apa yang terjadi lah ya. Iya. Itu biar menjadi masa lalu gue ya. Terlalu pedih untuk diceritakan ya. Enggak, tapi maksud gue lu ngaku bilang, iya itu gue. Ya iya, mau gimana lagi? Gue pikir kayak enggak ada yang tahu. Itu epic sih. Itu epic banget. Karena begitu dia nyampe di pintu, gue tuh sekarang jadi sering ketemu senior gue yang kelas 3 dulu. Suka ada yang kontak gue lagi, kayak misalnya
ya karena kerjaan lah kalau sekarang ya. Isi pembicara ini dong, ini apa segala macam gitu. Nah, gue tuh tipe yang ya udah. Artinya kayak ya dulu kan memang gitulah ya, anak-anak remaja ya gitu kan. Walaupun si istri gue kan tahu cerita gue soal ini. Jadi kadang-kadang kalau ketemu senior-senior gue, terus kita kan kalau di luar kan, ya kalau udah lu jadi akrab-akrab aja gitu kan. Masa lalu udah masa lalu. Nah dia tuh kayak nggak bisa move on istri gue, karena terlalu sayang sama gue kali ya. Oh iya, bagus dong. Aku kesel banget. Nggak apa-apa itu dulu gitu. Tapi tuh banyak anak kelas 3 yang dulu ngerjain gue yang sekarang akhirnya jadi kerja bareng ini gitu. Which is nggak apa-apa juga kalau gue tipe yang ya udah gitu. Nah istri gue kayak masih nggak bisa. Nah kebetulan si anak ini, si kelas 3 ini, yang nyamperin lo ini, gue nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Acara 70 apa segala macam enggak, tapi ada satu identifikasi yang kalau gue kasih tahu identifikasi dia mungkin angkatan gue ngeh ya gitu ya. Cuma artinya adalah si orang ini datang ke pintu. Mana yang namanya Radit gitu. Nah, gue ngaku nama panggilan gue Mutun, Pak. Muka kartun itu dulu. Gitu dikasih sama kelas 3. Iya kan kelas 3 ngasih kelas 1 kan. Ya. Gue inget gue shock juga karena dari Tarki 1 gue tiba-tiba masuk ke masuk ke SMA 70. Tiba-tiba di hari pertama gue dijajar, Pak, di Rejes namanya. Duduk gitu kayak anak kelas 3 ngasih tahu gitu. Ini nama lo. Ya, nah, terus dia ngeliat gue. Siapa nama lo? Radit, Kak. Mulai hari nama lo Mutun. Siap, gue bilang. Mulai hari itu nama gue Mutun, muka kartun kan. Gak bisa nolak gitu. Jadi gue ngomong ke dia. Nah itu dia ngomong, namanya Mutun, namanya Radit. Kaget kan gue, anjir ada apa ini? Gue setengah mati menghindar selama berbulan-bulan. Jalan cepet, makan cepet. Kok dia tahu nama gue, anjir? Gue berdiri lah gitu. Saya Radit, Kak. Gitu. Sini dia. Gue depan muka dia kan. Terus dia bilang, gua jomblo 70. Dar, udah kayak kena petir. Ke flashback semua chattingan kita yang sangat akrab itu. Tapi chat lo aman kan? Nggak ada yang kayak, kita kapan nih jalan-jalan bareng? Ya, ada lagi. Aduh. Nanti habis itu. Habis, Pak. Habis gua. Makanya gua sampai nggak mau masuk sekolah 10 harian apa. Nah, momen lu akhirnya gua ke sekolah lagi deh. Itu kayaknya udah gak nyari. Jadi gue nanya teman-teman gue, udah gak dicari lagi Dit gitu katanya. Udah, itu dia tiap hari tuh waktu itu. Beban banget. Beban, Pak. Kadang-kadang kita cuma jadi ini, Pak. Jadi kayak gantungan kunci, Pak. Kayak dipanggil, disuruh ke kantin, disuruh berdiri sambil dirangkul. Udah, kita dengerin mereka cerita gitu. Tapi itu kan tegangnya ampun-ampunan kan. Anjir, anak-anak kelas 3 semua. Gitu. Dan nggak boleh gini kan, Bang? Harus begini kan? Nah, gue lupa deh, gue boleh apa enggak tuh. Tapi gue nggak ada niat gini juga sih. Kayak yang gue dengar dulu-dulu itu harus tunduk. Kalau cewek harus diikat rambutnya. Nah, gue nggak tahu tuh. Nah, kalau cewek gue nggak tahu. Maksudnya kalau cowok ya paling baju nggak boleh keluar. Kalau dipanggil dateng. Iya. Itu beban banget tapi itu kalau 10 hari. 10 hari. Untungnya nah, gue tuh biasa ngedengar orang kayak gitu tuh pindah, Bang. Pindah sekolah dia. Karena nggak kuat. Berarti lu termaksud yang kuat juga ya, kayak udahlah gue tungguin aja deh. Kuat gak ya? Ada banyak yang nggak bisa gue ceritain sih. Karena takutnya terlalu gimana gitu. Takutnya. Karena kan ini alma mater gue juga ya. Iya benar. Tapi artinya ada beberapa hal yang ya mungkin pada saat itu pertama memang gue tipe yang ya udah kalau gue. Artinya ya udahlah gue terima lah gitu. Gue dicariin ya gue nggak masuk sekolah aja deh. Gitu. Bukan yang sampai sekarang pun bukan yang kayak gue dapat ini. Aduh habislah hidup gue harus lari dari semuanya gitu. Gue nggak tipe gitu kebetulan. Jadi gue jalanin aja tuh. Gue dicariin gue ini ya paling ya solusinya gitu ya. Gue kabur lah, gue nggak ini apa segala macem gitu. Paling gitu doang gitu. Cuman lumayan ngebekas sih pengalaman itu. Nah, pastilah. Begitu gue kelas 2 kan gue PMR. Lebih culun lagi tuh PMR. Jadinya gue begitu gue kelas 3 kan gue kelas 2 PMR. Kelas 3 ya kerjaan gue anak kelas 1 yang belum pulang gue suruh main ke pos. Lu ya, kayak gitu juga supaya nggak ditarik-tarikin temen gue. Berarti lu yang baiknya. Ya malah mendingan gitu karena gue tahu rasanya, Pak. Ini bagus nih. Gue tahu rasanya gitu. Sini aja gitu. Baru gue tamparin. Enggak dong. Sini. Ya udah itu nanti kalau lu pulang sekarang nanti lu ditarik lo gini gitu. Udah main aja ke pos gitu. Atau enggak kayak lu kerjain juga balas dendam ASL.
Enggak. Aduh, gue tuh tipe yang apa ya? Revenge tuh enggak ya? Revenge Soalnya gue ngerasain, Pak. Oke, ya sih. Petegangnya kayak gimana gitu. Jadi, dan gue juga ada kakak kelas nih kalau honestly speaking ya. Yeah. Ada anak kelas 3 yang baik juga. Oh ya pasti sih. Pasti. Ada yang baik juga. Dan gue sempat dibantuin juga sama anak kelas 3 ini. Itu juga ngebekas di memori gue tuh. Kayak waktu itu gue lagi belum mau pulang. Terus si orang ini nyamperin gue. Ini karena dia baik, gue sebut aja ya namanya. Oke, baik. Kalau baik sebutin. Oke, sebut aja. Namanya Faiz namanya. Oke, Faiz. Kak Faiz ini, gue lagi ngapain waktu itu mau pulang pas segala macam, dia narik gue, ntar aja lah baliknya, dia bilang gitu. Udah ntar aja baliknya, lagi rame depan gitu. Terus gue kayak, oh kalau lagi rame, kadang kalau suka lewat lapangan suka ditarik kan. Sini aja lo gitu, terus disuruh ngapain lah gitu. Nah, jadi itu ngebekas juga. Nah, gue ketemu lagi kalau sama Doi. Kalau Faiz. Sama Faiz ketemu lagi. Sama si Bang Faiz ini, dia jadi, waktu itu ya, pada saat itu dia jadi kayak asisten pribadi dari seorang menteri, Pak. Yoi. Gitu. Waktu itu kayak posisinya belum menteri, Doi. Dia, aduh gue lupa, pokoknya pejabat lah gitu. Lu ketemunya gimana tuh? Di sebuah acara TV. Lu inget gue nggak gitu? Iya, karena kan gue ada kerjaan sama Panji lah waktu itu di sebuah stasiun TV. Ininya, bosnya dia adalah tamu kami. Terus pas gue liat ucuk-ucuk, lo ada Doi gitu. Dit gitu kan. Oh iya Bang Faiz gini ngobrol gitu. Ini gue sekarang sama ini. Oh iya gitu. Udah ngobrol. Jadi gue inget tuh. Berarti yang sukses tuh yang baik sama lu, Bang. Mungkin nggak tahu deh. Mungkin kalau yang nyamperin lo itu nggak kelihatan. Nggak tahu juga. Tapi ada aja tuh yang gue lihat lewat di mana. Ini pernah gamparin gue nih. ada Tapi ya di satu sisi apa ya? Ya itu zaman-zaman SMA lah ya. Nah, SMA gue tuh cukup beda sih, Bang. Jadi kalau gue tuh dulu gue di SMA tuh anak basket. Abas. Jadi cukup, dan yang dulu yang megang sekolah gue tuh anak basket. Jadi kita cukup dijaga lah. Kayak sama kelas 3-nya kayak lu kalau mau ngapain yang lain enggak apa-apa asal jangan yang ini gitu. Karena anak basket. Jadi kayak wah, gue cukup aman nih gue nih. Awalnya seperti itu berpikir. Lalu ternyata kan mereka kelas 3 lulus kan ada kelas 2 ini ya yang masih satu di atas kita ya. Nah, kalau gue enggak tahu kalau sekolah gue dulu tuh enggak ada sistem Agi sama Utas nggak ada, jadi kita semua sama. Oh gitu. Jadi ya senior ya junior ya. Gue kelas 1 berarti gue punya kelas 2, kelas 3 di atas gue. Nah, waktu gue dijagain sama kelas 3 ini kan lulus ya. Ya gue lupa masih ada kelas 2. Nah, waktu kelas 2 jadi kelas 3 dan gue kelas 1 naik kelas 2. Nah, itu agak beban lah di situ. Karena kan akhirnya yang jagain gue nggak ada nih. Yang jagain gue udah lulus nih. Wah, ini lagi-lagi ngomong dulu ya. Ngomong dulu ya. Dulu itu justru kita disuruh ngejagain supaya kelas 2 nggak terlalu berkuasa di sekolah, Pak. Sama kelas 3, Pak. Kayak misalnya, jadi kita harus sama kelas 2 harus ngelawan jadinya. Oh, yang kelas 1 ini? Iya. Nah, ini pernah libur 2 hari gara-gara kita ribut, Pak, satu sekolah, Pak. Angkatan lu sama yang atas satu? Iya. Wah, itu juga chaos itu. Itu libur 2 hari tuh. Nah, lalu kalau lo pernah nonton ini nggak sih Paranormal Experience gue yang ada rumah di Jogja? Itu ada namanya Mr. Popo. Pernah denger nggak lo Mr. Popo? Mr. Popo? Iya, dia konten kreator juga, konten kreator horor gitu. Nah, dia tuh teman seangkatan gue di 70. Dia ketua OSIS-nya pada saat itu. Nah, dia yang mendamaikan 2 angkatan yang bertarung di satu sekolah. Di dalam sekolah? Dalam sekolah, Pak. Ribut, Pak. Dalam sekolah. Gimana dilerainnya ya? Oh, enggak. Jadi, waduh, nih gue banyak yang harus gue potong-potong ya supaya nggak terlalu gimana gitu ya. Intinya ribut fisik lah di sekolah. Suasana nggak enak, ya kan? Suasana nggak enak. Lalu akhirnya perwakilan dari angkatan atas ketemu dengan perwakilan dari angkatan kami untuk membicarakan proses perdamaian. Oh ini kayak rengas dengklok ya pertemuan. Ya, pertemuan kedua belah pihak. Iya, bener, ngobrol untuk mediasi. Ini maunya apa, ini maunya apa. Tuh ini bahas soal kantin kalau nggak salah. Kenapa soal kantin? Ya karena kantin itu nih, kadang kita ngerasa bahwa itu hal sepele ya. Tapi politik itu, itu erat kaitannya sama apa yang di bawah kuasa kita. Nah, kantin itu kayak gitu. Kantin itu adalah ini
bekas anak kelas 3. Oke. Anak kelas 3-nya udah nggak ada, Pak. Berarti ada kekosongan wilayah. Ngerti nggak maksud gue? Iya, paham. Kelas 1 mau masuk ke kelas 3 ke kantin yang tinggalkan. Kelas 2 juga mau masuk ke kantin kelas 3 karena itu ditinggalkan. Nah, siapa yang ada di situ seharusnya? Oh, itu. Itu permulaan Berantemnya drama ini gitu. Oh. Nah, karena kami mau kelihatan keren. Oke. Yang atas juga, ya lo kan lebih muda dari gue. Ngerti gak maksudnya? Oh, iya. Kelas 1 tuh mau ngambil itu karena itu kan punya agit gue. Iya, itu kan punya agit gue. Agit gue udah bilang bahwa jaga baik-baik sekolah. Waduh. Gitu. Oke. Politik, Pak. Politik, iya. Oh, sedari SMA udah ada politik-politik ini. Yoi. Tapi ya ini kan masa lalu ya. Iya. Masa lalu sudah berakhir baik juga. Yang dapat siapa tuh jadi, Bang? Wah, gue lupa lagi. Gue harus nanya si teman gue, Faiz ini lah ya, Faiz. Oh, Faiz kelas 3 udah. Oh, udah lulus, Udah sibuk ini udah dia. Sibuk. BK apa bimbingan alumni. BTA. Udah Okay. sibuk BTA dia. BTA. Tapi gue harus nanya Mister, gue lupa tuh penyelesaian solusinya gimana karena gue orang yang nggak terlalu terlibat. Oke. Kayak gitu-gituan. Organisasi gue nggak ikut. Gue cuman ikutan. Teman gue mau bikin ekskul baru tari tradisional. Terus lo ikut, Bang? Nah, gue kebetulan yang bikin itu yang ada di kelas gue. Oke. Gue mau bikin nih tari tradisional gini. Radit, lo kan jarang keluar kelas. Bantuin kita ya. Gue nyari saman, Pak, di kelas. Serius gue. Iya. Yang gitu kan. Lu saman, Bang? Nyari saman gue. Tapi gue gak masuk ekskulnya. Tapi nari Karena temen gue mau belajar tari saman. Untuk ngebuat ekskul baru ini. Lo paham gak maksud gue? Iya, oke. Jadi supaya ekskul baru ini udah ada, dia mau jadi foundernya nih. Nah, buat jadi founder ya berarti dia harus ngerti dong tari tradisional kan. Nah, dia pelajarin lagi tuh di kelas. Nah, karena ini baru, dia mau nari sama siapa, Pak? Jadi yang cewek-cewek di kelas diminta bantuin. Bantuin gua nari. Cewek-cewek. Saman, cewek. Nah, gua kan termasuk yang nggak pernah keluar kelas. Jadi gue bukan karena gue cewek apa enggak, tapi karena ada dia aja. Oh, ini ada satu nih enggak? Ya. Sini. Karena sangat aneh buat gue untuk gue diem di kelas, sementara mereka gitu loh. Oh iya betul ya, betul sih agak kan kayak gimana gitu. Kayak ini orang pada nari, terus lo kayak gini doang gitu. Apa gitu? Siapa tahu ada bawaan tiba-tiba tangan lu gerakkan sendiri. Apa gue ikut ke situ? Nah, maksudnya kayak gue yang dihibur gitu jadinya. Jadi kayak Dit bantuin lah gini-gini, Mutun bantuin lah gitu. Ya udahlah, gue akhirnya bantuin. Ikutan gue. Ikutan. Untung tidak ada video gitu ya, Bang. Kalau ada juga nggak apa-apa sih. Cuma lucu aja gitu. Karena gue nggak tahu ya. Gue nggak pernah loh, Bang, lihat saman cowok. Ada tapi, Pak. Ada ya? Ada kan ya? Ada ya? Tapi seharusnya ada. Mungkin ada tapi gue nggak pernah lihat. Gak pernah lihat. Gue kan kayak terus tiba-tiba di kepala gue, Bang Radit saman. Masih lucu juga tuh. Karena gue nggak tahu mau ikut ekskul apa kan. PMR? Nah, gue tuh ngelihat SMA itu sebagai orang bilang kan masa yang paling indah masa SMA. Iya. Jadi gue tuh mau bikin sebuah memori di SMA. Yang jadi gue mau naikin ini gue lah kayak semacam pergaulan gue. Karena di SMP gue tolol banget. Maksudnya nggak gue ke mall aja takut gue. SMP. Karena ngapain ya gue ke mall? Gue diajak teman gue ke PIM kan. Kayaknya nggak harus deh ke PIM gitu. Ngerti nggak sih? Jadi gue pengen kayak orang baru nih gitu. Makanya gue nyari-nyari ekskul yang keren-keren. Nah, salah satu ekskul yang gue datengin itu vokal grup, Pak. Karena keren tuh pas lagi presentasi vokal grup di penerimaan siswa baru kan masing-masing ekskul presentasi. Terus gue ngeliat anjir keren juga ya vokal grup ya. Masuklah gue ke audisi, bukan audisi, kayak semacam audisi. Lo mau ikut vokal grup? Coba lo nyanyi dong. Gitu. Masuklah gue ke di kelas berapa gitu. Ada maksudnya mereka kelas kosong, mereka senior datang ke sana, kelas 3 datang ke sana, kelas 2 datang ke sana, sama anak kelas 1 semua yang mau ikut. Jadi senior-senior tuh duduk ngeliatin siapa nih yang mau nyanyi. Satu-satu dipanggil. Satu naik, berdiri, nyanyi lagu bule lah, apalah nggak ngerti gue. Nah, gue tuh suka gitaran doang sebenarnya, tapi nggak bisa nyanyi. Lu tapi udah main gitar tuh? Main gitar, dari SD gue udah main gitar. Nah, gue suka lagu Iwan Fals yang tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari, gitu kan.
Nah itulah yang gue nyanyiin Pak. Main gitar juga? Iya. Waduh. Tapi semua orang tuh kayak cengok doang gitu loh. Karena habis lagunya Coldplay, lagu ini. Tiba-tiba nih ada anak kelas 1 Umar Bakri gak bisa nyanyi. Tas hitam dariku. Nah, tuh gue ngeliat senior gue pada ketawa, gue kayaknya enggak deh gitu. Akhirnya gue ke PMR gue. Karena SMP gue PMR. Kenapa lo nggak band aja bang? Kan lu bisa main gitar. Band dulu ada nggak ya? Band ada nggak ya dulu? Ekskul ya? Ekskul ya. Ekskul gue lupa ada apa nggak. Kalau sekarang ada ruangan band, betul. Ada ruangan band. Dulu nggak ada. Bahkan perform kok mereka kalau pensi. Tapi kalau gue ngeband, apakah gue ngeband? Gue ngeband. Oh lu ngeband dulu. Tapi tidak ekskul. Oh bukan ekskul. Gue ngeband sama si Mr. Popo itu juga. Oh Mr. Popo Jogja. Si anak OSIS itu. Ngeband, gue ngeband. Tapi ya itu, gara-gara gue nulis lagu dari SMA. Mau main di GK, pensinya 70, namanya GK dulu. Oh GK, oke. Gelar kreasi namanya. Terus gue mau naik, mau bawain lagu sendiri, panitianya bilang teman gue juga bahwa nggak akan ada yang mau nyanyi bareng lu karena lagu lu juga nggak ada yang tahu. Oke. Mendingin bawain Coldplay aja. Coldplay tuh zaman itu baru keluar tuh Parachutes tuh. Parachutes, Yellow. Bawain Coldplay aja gitu. Nah gue tuh keingetnya sampai sekarang Pak. Kenapa tuh? Ya suatu hari gue mau bikin lagu yang orang-orang bisa nyanyi bareng gue, lagu gue sendiri. Nah makanya gue bikin band Timun Jelita nih. Timun Jelita, iya. Apa? Jika bersamamu. Itu gue bawain di Bali. Orang nyanyi Pak. Wah itu. Nyanyi bareng. Itu memori SMA gue. Ada suara kayak lo jelek, lagu lo jelek, tidak ada yang mau nyanyi. Nggak, bukan jelek ya. Jadi gue ngebelain temen gue. Oke, boleh, iya. Dia nggak bilang jelek. Tapi ngapain? Nggak ada yang nyanyi. Oh nggak ada yang nyanyi. Jadi daripada lu bawain lagu lu penonton bengong, mending lu yellow aja atau apa kayak gitu. Nah gue ke bawah sampai makanya gue terharu banget gue. Pasti ada deg-degannya dong bang. Itu. Awal lu mau perform itu pasti kan masih ada bisikan-bisikan yang kayak tidak ada yang mau nyanyi. Di mana di Bali? Di Bali yang pertama kali lu perform banget. Oh iya. Sebelumnya gue udah perform. Oke. Sebelumnya udah, tapi nggak ada yang nyanyi bareng waktu itu. Oh akhirnya bawain Timun Jelita. Oke. Bawain Timun Jelita di Perpus ya. Itu nggak ada yang nyanyi bareng. Ada lah 1-2 tapi nggak rame. Oke, iya. Karena memang baru rilis juga Pak lagunya. Oke. Nah sekarang kita masuk playlist mana? Bali itu kan beberapa minggu setelah launching. Oke. Nah, jadi orang tuh kayak sempat dengar, sempat ngafalin. Di TikTok juga udah rame. Nah itu anjir Pak, lu bayangin gak sih dari anak 18 tahun mau bawain lagu sendiri, dibilang nggak ada yang mau nyanyi bareng lu nanti gitu. Tiba-tiba 22 tahun kemudian itu terwujud Pak, asli. Gue itu yang makanya gue tuh selalu punya argumen. Apa yang terjadi di SMA itu yang ngebentuk lu sih menurut gue. Segala cerita, segala trauma, segala apa. Iya lagi. Iya kan? Iya. Gue bisa dibilang bang, gue akhirnya konten karena SMA bang. Oh kenapa lu SMA? Nah, jadi sebenarnya kalau bisa ditanya kayak dulu mimpi lo apa sih waktu kecil, emang agak. Dulu mimpi gue tuh pengen buat aktor, main film. Oh iya pantesan lo nulis ini nih. Pengen main film. Iya, gue itu dari SMP gue pengen banget. Dari SD bahkan ya. Cuman gue nggak tahu arahnya ke sana gimana. Akhirnya gue ngelakuin yang bisa gue lakuin dulu, which is waktu itu konten. Nah, kalau ditanya penyesalan terbesar gue adalah nggak ikut stand up bang. Gue kan bukan hidup ya. Maksudnya gue besar di zaman stand up tuh masih Suci 1, 2. Dan lo bersinggungan dengan itu siapa? Si tentara bayaran itu? Mamat iya. Ali Akbar. Nah, lo bersinggungan sama mereka. Nah, jadi waktu gue SMA kelas 2 ya, itu rame-ramenya video lu yang pertama kali stand up. Tahu. Yang di Comedy Cafe. Itu rame tuh pas gue liat. Oh ini stand up. Oke. Nah, temen gue udah ada beberapa yang ikut. Cuman gue kayak kayak gue nggak bisa deh. Akhirnya gue nggak bisa deh itu apa? Kayak gue nggak bisa deh. Kayak gue nggak yakin gitu loh. Gitu. Akhirnya gue udah basket aja deh sama ngonten. Nah akhirnya nggak jadi lah tuh sampai sekarang. Nah terus habis itu dulu lu datang ke SMA gue 93. Iya bang. Waktu gue kelas 2. Anjir serius. Jadi gak punya memori itu. Nah memori nge-MC gue pertama kali itu nge-MC-in lu. Enggak mungkin. Nah, ini gue kasih tahu ini. Iya, Bang. Jadi gini, Bang. Dulu ada acara Creative Planner. Oh iya, Putri Tanjung.
No, bukan Putri Tanjung, belum. Itu jauh sebelum Putri Tanjung, Bang. 2010 apa ya? 11 apa 2012 gue lupa. 11 apa 12. Ada acara kreatif bener di sekolah gue. Yang diundang itu adalah lo dan dulu ada tendangan dari timur, siapa ya nama sutradaranya? Tendangan dari langit. Tendangan dari langit. Angga Sasongko bukan tendangan dari timur, gue lupa nama. Itu siapa ya? Nggak tahu. Pokoknya ada dua itu. Datang ke sekolah gue. Gue nggak ada memori ini. Gue kelas 11 gue ingat. Oke, gue kelas 11. Nah, MC pada saat itu berhalangan hadir pas acara lu ini. Terus ya namanya gue kelas 11 ya, kelas 12 ini ngomong, udahlah siapa kayak, dan gue panitia, siapa kayak yang bacot bacot lagi, lu aja tar yang bacot MC ya, tapi saya nggak, udahlah lu nggak pernah MC? Nggak pernah. Itu biasanya makanan gue itu makanan gue. Lu abisin gue waktu itu, gue inget banget. Pasti gue roasting ya? Wah, abis itu gue di situ bang. Seru banget. Abis gue di situ. Lu ngomong apa gini gitu ya? Jadi seru. Gue inget banget. Terus gue waktu itu gue manggil lu, terus lu duduk, terus gue ada pertanyaan. Gue nggak ingat semuanya, tapi yang gue tanya kayak, Bang Radit, gue nggak tahu kayaknya waktu itu lagi Marmut Merah Jambu ya kalau nggak salah ya. Terus gue bilang, Bang Radit, kalau gue main film, gue cocoknya jadi aktor apa? Aktor yang kayak seperti apa nih Bang Radit? Ya yang cupu. Abis tuh kayak gue. Yang dihabisin sama senior. Ini. Wah, itu abis gue situ. Gue roasting itu, ya. Memori gue tuh dulu roasting abis tuh. Tapi lo ini nggak? Lo kayak jadi kayak wah, gue nggak bisa main film apa justru malah jadi nggak? Gue pengen nih jadi semangat gitu. Gue di situ berpikir bang, at least ada peran yang kayak gue. At least ada peran yang bisa gue masukin. Optimis masih optimis. Oh berarti gue bisa nih jadi cupu gitu ya? Iya. Ya udah gue jadi yang cupu-cupu aja nggak apa-apa. Yang penting gue main film nih. Nah, terus jadi lo meyakini bahwa omongan gue bener gitu. Iya dulu bang. Mana gue roasting doang gitu ya? Iya, gue yakin. Aduh, ya. Oke, terus. Kalau mungkin yang ngomong kakak kelas gue apaan sih lo yang ngomong Bang Radit gitu. Kayak, oh ya udah aja nih. Oke, terus. Nah, abis itu mulai dari situlah akhirnya gue nonton Malam Minggu Miko. Ya, itu lagi itu juga culun juga kan karakternya ya. Karakternya Miko kan juga culun tuh. Nah, dan akhirnya konten pertama gue itu bang, itu sketsa komedi. Jadi yang culun. Anjir, berarti gara-gara gue bilang iya. Jadi pokoknya yang kayak gue asli. Kalau itu bercandaan anjir. Ada di IG gue yang paling pertama banget video gue bikin sama temen gue tuh yang kayak ngambil scene lo sama Bang Rian yang ditanya kayak gue udah keren belum? Iya tahu. Kayak baju V-neck kan? Baju V-neck. Ya, enggak, lo tuh cupu gini-gini. Orang ini aja lo nangis. Nah itu tuh ya, terus ada gitu, ya. Itu gue bikin. Oh lo parodiin? Nah parodiin waktu itu gue masih seru banget. Itu jadul banget bang. Seru banget anjir. Gue bikin itu. Nah setelah itu akhirnya gue bikin lah sketsa komedi terus tuh dari IG dulu. Tapi kan masih 15 detik ya. Karena dulu video IG kan 15 detik. Kayak Vine dulu. Kayak Vine. Jadi gue bikin sependek mungkin. Pas gue kuliah, gue bikin YouTube sama teman gue berdua. YouTube-nya itu basically ya maksudnya kayak yang gue liat ya lo tim tuan ya zaman-zaman itu lah Skin Indonesia. Ya kayak gitulah. Terus gue bikin lah tuh bang sketsa komedi. Gue jadi yang cupu, gue yang jadi kayak yang bener lo. Iya. Itu gara-gara itu. Kadang-kadang gue ya. Kadang-kadang gue itu kan gue lupa tuh ya. Iya. Gitu. Kadang-kadang gue tuh kayak adalah satu penulis nih, gue sempat cerita juga sih, ada satu penulis, dia nelpon gue malam-malam, tapi gue tuh lagi kayak gue lupa, gue lagi nulis, lagi ngapain, gue lupa tuh lagi ada hal yang gue kerjain, terus gue ngomong apa ke dia, gue lupa. Gue mungkin kayak lu tuh, ya lu pernah cocok yang ini gitu. Mungkin gue lagi bercanda apa, gue lupa deh, pokoknya gue ngomong sama dia, terus gue udah ada memori itu lagi. 2 bulan kemudian, pas sebelum kemudian nelpon gue, bang ini gue gitu. Oh ya kenapa? Makasih ya saran lo yang kemarin. Oh iya kenapa gue bilang. Akhirnya gue mantep nih, gue keluar dari kantor. Hah? Iya. Gue mikir gue ngomong apa. Lu bahkan lupa lu ngomong apa. Dan dia memilih resign karena dengar obrolan lu. Semoga lu yang menonton itu masih sehat walafiat ya. Ya, gue ngeliat IG dia aman. Oh aman. Dia aman. Pas liat aman kan lu kayak oke, yang penting aman. Kadang-kadang gitu. Cuman tapi lo akhirnya jadi ngonten. Nah film gimana? Film gue masalahnya kan gue nggak tahu arahnya ke sana gimana kan bang. Akhirnya yang gue bisa lakuin adalah
ya udah bikin konten sementara dulu sampai siapa tahu one day misalnya kayak ada casting atau apa gue bisa ikut. Tapi emang so far sampai detik ini gue belum pernah ikut casting sih. Kenapa nggak pernah ikut casting? Karena gue nggak tahu ininya bang. Linknya? Iya, gue nggak ada linknya. Gue nggak tahu. Oh ini lagi ada bukaan. Nggak ada yang gue tahu. Masa? Iya. Oh, gue nggak tahu ada link itu. Gue nggak tahu. Padahal gue pengen banget. Gimana sih rasanya casting? Tapi lo pernah datang premiere kah? Pernah. Kalau premiere belakangan ini pernah karena sekarang kan gue udah kayak ya semenjak kan gue juga siaran dan segala macam, jadi gue udah mulai banyak teman-teman di dunia itulah. Jadi kadang kayak Tar datang ke premiere gue, ayo. Nah itu yang lo cari casting directornya Pak, lo kenalannya sama itu. Namanya Casdir. Salah satu yang paling oke di Indonesia tuh Juan namanya. Casting director. Tapi ada banyak, ada yang lain juga. Casting director itu tuh kayak beda-beda per PH atau sama aja semuanya? Biasanya dia freelancing sih biasanya. Tapi ada juga yang bercokol di PH itu ada juga. Tapi kalau bikin film biasanya casting director gue comot-comot. Casting director dari si A misalnya. Gue comot si A, terus gue minta dia, terus gue datang nih. Ini sudut pandang ini ya, sutradara ya. Gue ada skrip, gue bilang nih baca skrip gue, cariin gue yang cocok. Udah. Nanti dia nelpon, Bang Radit udah ada nih, ada sekitar 20-25. Kapan Bang Radit mau lihat gitu. Terus gue dateng, biasanya tuh hasilnya bentuknya rekaman. Terus kita lihat bareng, nanti dia ngasih tahu ini kurangnya ini, cocoknya ini, dia pernah main ini, kayaknya ini deh gitu. Dari 20 kita pilih 5 mereka datang baru kita audisi. Casting director ya? Iya, jadi lo kalau mau tahu linknya, justru lo tembaknya ke casting director. Kenalin diri lo, minimal lo di radar dia deh. Di radar dia, terus lo bilang, gue pernah bikin konten kayak gini, menurut Bang Radit gue cocok cupu. Nggak, tapi artinya lo pernah meranin karakter yang kayak gimana gitu, kasih tahu ke dia. Lo minatnya apa? Apa jadi cowok yang kayak gimana, apa segala macam, karakter kayak apa, kasih tahu ke dia. Nanti dia keep in mind aja. Siapa tahu nanti suatu hari ada yang cocok, nanti dia mungkin nelfon lo bilang kayak ada castingan nih gitu, bahasanya gitu sih. Ada castingan nih gitu. Nah tapi itu beda tuh. Lo mau main film apa iklan tuh beda lagi. Oh iya, gue film sih. Film ya. Iya. Karena kalau iklan tuh a whole new world lagi tuh, different world lagi. Dan kayaknya gue liat iklan tuh kayak cakep-cakep banget gitu loh. Kayak gue udah kayak pasti udah ke blacklist nih, udah gagal nih kayak ada film kan ada yang lucu-lucu segala macam. Bener. Nah, akhirnya Bang gara-gara lo itu gue bikin konten segala macam. Nah, banyaklah perjalanan konten gue sampai akhirnya ke titik konten yang coba lo rutin ini kan. Oh, yang ini. Ya, yang akhirnya ke sekolah-sekolah. Kenapa ke sekolah-sekolah? Nah, sebenarnya ini tuh bentuk gabungan sih dari beberapa konten yang gue lihat rame. Jadi gue kan sketsa komedi terus tuh. Akhirnya gue nggak tahu, kadang tuh pas gue bikin sketsa komedi tuh kadang ada momen gue mentok atau enggak. Karena gue sketsa komedi, jadi gue selalu ya meskipun salah ya Bang. Tapi itu yang kayak lu bilang, gue suka cari lucunya di mana, kayak patahnya di mana nih? Ya, komedinya apa? Iya, nah ada momen, aduh mentok lagi. Apa mungkin gue harus keluar dari sini sebentar gitu ya? Tapi gue tetap suka sketsa komedi gitu loh, kayak keluar bentar kali ya. Akhirnya gue riset Bang, apa yang lagi rame ya di TikTok? Nah, waktu itu yang lagi rame tuh ya, again Oslo Top 5. Nah. Cuman gue mikir top 5, tapi apa yang belum ada ranahnya ya? Kayaknya belum ada nih konten yang sekolah-sekolah ke sekolah. Dan gue ngerasa adek gue kan, gue punya adek. Adek gue tuh masih kelas 3 SMA di Lab School Cibubur. Nah abis itu gue ngerasa kayak gue ngobrol sama adek gue masih masuk. Pun gue ngerasa juga setiap gue ngobrol sama orang-orang yang misalnya jauh di bawah gue, kalau gue nge-MC gitu kan gue kadang ngobrol sama panitia kayak masih nyambung aja sih, kayak coba kali ya. Nah akhirnya gue pengen deh, gue mikir lagi, gue bikin kayak top 5 deh, tapi top 5 kebanyakan, top 3 aja deh. Jadi coba lu urutin 3 sekolah aja. Tapi apa yang diurutin ya? Nah terus gue tiba-tiba flashback apa yang biasa gue obrolin sama temen-temen gue waktu SMA. Sekolah yang ceweknya cakep-cakep. Kan kita tuh rangkaiannya. Iya, terus gue kadang kan bisa kan kayak SMA itu cakep ya. SMA mana? SMA itu tuh ada tuh namanya ini. Oh iya juga ya. Nah pun cewek-cewek, gue tanya temen gue, dia pun kayak gitu waktu SMA kayak, ya waktu gue misalnya temen gue cewek modern dance misalnya, ya gue waktu lomba di SMA ini cowoknya cakep-cakep. Jadi kayak menarik ya. Dan ternyata pas gue akhirnya menemukan Bang formulanya, oke coba lo urutin 3 sekolah yang ceweknya cakep-cakep versi lo, tapi diurutin dari 3, 2, 1. Gue lempar itu ke sebuah sekolah pertama, which is Teladan, SMA 3 itu sekolah pertama.
SMA 3, basketnya jago tuh. Iya, SMA 3 yang pertama banget konten ini. Gue nunggu di depan sekolah, mereka keluar, gue ajakin konten. Akhirnya setelah SMA 3 ini, ternyata rame videonya dan mulai banyak sekolah yang kayak, Bang datang ke sekolah gue dong, datang ke sekolah gue dong. Malah mengajukan diri. Seru juga ya. Karena yang gue lihat mereka kayak, sekolah gue juga cakep loh, sekolah gue juga keren loh. Dia pengen nunjukin juga yang gue lihat ya. Nah, dan gue akhirnya waktu itu pernah Bang nyoba kayak ternyata kalau lu disuruh coba deh lo urutin 3 sekolah yang ceweknya cakep-cakep 3, 2, 1. Ternyata susah Bang. Karena lu ngerasa kayak iya apa ya? Gue pernah mencoba itu ke diri gue sendiri. Kayak apa ya? Jadi serunya tuh di situ menurut gue. Serunya di saat dia nyebutin sekolah lain, which is nyenggol sekolah lain juga kan. Di sekolah gue disebutin nih. Sama proses mereka ngobrolin untuk apa nih 3 kita, 2 kita apa, 1 kita apa. Itu ada proses berpikirnya. Ada proses berpikirnya karena di video gue itu nggak langsung 3, 2, 1 nggak kayak gue selalu nanya lu udah tahu atau mau ngobrol dulu karena yang gue tanya pasti kayak 5-6 orang kan. Terus rame tuh di komen tuh. Akhirnya rame. Bang sekolah kita juga bang, sekolah kita juga cakep loh bang, sekolah kita juga ini loh bang, nah, gitu-gitu. Akhirnya masuklah berdatangan, akhirnya ternyata rame bang. Ada nggak yang komen? Guru-gurunya juga dong, saya gurunya gitu. Ada bang, ada. Anjir lucu banget. Gila, bahkan sampai ranking guru-guru cakep di sekolah mana gitu. Iya, gue kocak. Bahkan yang chat gue sampai anak SD bang. Bisa gitu ya? SD nggak mau main nih bang, SD. Buset kata gue lu terlalu kecil. SMA dulu aja dah. SD dong bang, SMP, SMA. Ada yang guru bang, ada yang bilang kayak Bang Atar datang dong ke sekolah kita. Nggak cuma murid-muridnya lo, guru-gurunya juga cakep-cakep. Buset, chat kayak gitu kan. Gue jadi penasaran, masalahnya gurunya jadi penasaran lagi. Karena gurunya seumuran saya ya. Lalu akhirnya datang. Akhirnya gue datang tapi muridnya doang. Tapi pas gue lihat iya ya. Nah yang gue kaget adalah pas gue lihat iya. Iya pas gue lihat gue kaget karena ternyata guru-gurunya itu tuh guru-guru sekarang tuh rata-rata seumuran gue bang. Makanya iya. Makanya gue kaget. Ya. Ih muda-muda banget ya. Benar. 25, 24 jadi guru. Iya. Nah habis itu ya udahlah. Bahkan sekarang ada yang minta kantoran. Kantor mana yang cewek cakep? Iya, kantor mana? SCBD kah atau akhirnya lo ini ya, jadi branching kemana-mana ya? Iya, jadinya kemana-mana. Cuman emang again, gue kuatinnya kan karena di sekolah. Jadi mau kemanapun gue pergi, kayak ke kantor atau kemanapun, pasti arahnya ke lo alumni mana dulu segala macam. Tetap ada bawa sekolahnya. Karena terus gue kan mikir ya bang, kenapa ya konten gue rame ya? Kayak coba lo urutin ini. Ternyata yang gue lihat ya. Gara-gara konten gue yang ke SMA ini banyak akhirnya anak-anak SD atau SMP yang kayak gue mau SMA di sini. Karena cakep. Iya, karena orang-orang di videonya, wah, gue mau masuk SMA ini nih. Iya. Karena yang rata-rata yang disebutin ya kalau di konten gue, Alizar, Pondok Labu. Alizar iya sih zaman gue ya. Iya, 70. Iya. Mahakam, Mentari Jakarta. Itu rata-rata Mentari zaman gue belum ada. Nah, tapi jadi gue nggak tahu tuh. Disebutin lah tuh sekarang. Jadi itu tuh sekolah jadi kayak orang-orang pada masuk situ. Nah, terus gue liat untuk anak SD SMP. Untuk yang SMA ya pride dong. Weh, sekolah gue. Iya, jadi semuanya kena maksudnya. Iya, terus yang udah kuliah, dulu gue alumni sini loh. Iya, kena semua. Nah, bener. Bahkan bang, ada yang ngechat gue. Orang tua dari anaknya yang ada di video gue. Bilang apa? Terima kasih ya sudah masukin anak saya. Iya, memang sekolahnya cakep-cakep. Kapan nih ibu-ibunya ditanyain juga? Sampai orang tua murid minta diurutin. Coba lu urutin orang tua murid yang paling cakep. Jadi gue nggak tahu ya. Di situ gue ngeliat kayak apa emang sekarang itu rata-rata lagi pada butuh validasi kah? Iya, atau emang kayak kalau misalnya disebutin jadi keren kah? Atau emang dia cuma FOMO aja pengen ikutan? Iya. Nah itu gue ngeliatnya berarti ini lingkup yang bagus nih untuk perkontenan lah seperti itu. Iya. Karena yang sekarang gara-gara sosial media argumennya kan semua jadi punya tribe-nya sendiri, punya sukunya sendiri. Lo suka konten apa, mereka berkumpul di situ. Suka konten apa, berkumpul di situ. Nah ini lo kayak seolah kayak lo mengumpulkan banyak suku nih. Iya. Ada yang dari sekolah A, ada dari sekolah yang disebut. Iya. Ada dari yang bersinggungan dengan sekolah A, kayak misalnya gurunya, orang tuanya gitu. Jadi suku-suku ini berkumpul, bermuara sama kontennya. Itu kalau menurut gue sih, teori gue sih. Kayaknya sih gitu sih. Bahkan ada yang konten bang, ada yang ngontak gue. Kapan nih main ke Jogja? Ke Surabaya, ke Bali. Tapi lo mau kayak gitu nanti? Satu Indonesia? Sebenarnya gue pengennya memang satu Indonesia bang. Karena gue pengen kayak sebenarnya gini, gue tuh pengen ngebawa mading. Majalah dinding. Mading kan dulu zaman kita rame ya. Sekarang masih ada? Sekarang kan udah nggak begitu rame. Tapi gue pengen
kayak ngebangkitin lagi kalau SMA itu tuh bisa loh lu dalam satu community yang sama kita seru-seruan bareng karena di konten gua pun ada yang kayak namanya Manfest sekarang. Manfest itu mention and confess. From to Dudu. Apa namanya? Dudu. Dari untuk dengan ucapan. Nah, ya itu dia. Tua banget itu Dudu. Namanya sekarang Manfest, mention and confess. Padahal sama aja ya? Sama aja, tapi sekarang nah itu gue bawa ke konten gue juga. Tapi memang all about school kan. Jadi dari SMA mana kirim salam ke SMA mana. Ya Allah capek banget gue. Iya. Dia ngirim salam lewat orang lain. Lewat video. Jadi kadang seru banget. Kadang dia sendiri yang mau ngomong kayak gue mau dong bang kirim salam ke mantan gue yang udah selingkuhin gue. Oh iya gue ngeliat deh kayaknya sih. Nah, iya. Jadi ajang mereka lah buat kirim-kiriman salam kan. Nah sebenarnya gue tuh pengennya satu Indo. Jadi kayak ada komunitinya di Jakarta, ada komunitinya di Bandung, ada komunitinya di Jogja, segala macem. Nah tapi kan untuk kesana itu tuh sebenarnya kadang tuh gue kalau misalnya emang cuman kayak Bogor, Depok itu kan gue bisa aja jalan ya. Tapi kalau jauh tuh kadang makanya gue bilang lo kalau misalnya ada pensi butuh MC kontak aja. Jadi sekalian gue datang ke sana. Jadi ibaratnya kayak gue ke sana tuh ada yang gue lakuin juga, ada biayanya juga lah intinya. Dan gue bisa konten juga sama mereka. Ya artinya lo dapet uang dari kerja, sekalian dapat konten. Iya. Nah akhirnya kayak gitu. Pernah nggak terjadi? Pernah. Tapi so far tuh yang terjadi baru di Bandung, Semarang. Iya Bandung sama Semarang ya. Iya Bandung. Bandung sama Semarang sih. Tapi so far tuh udah yang kayak Lampung bang, Jambi. Frekuensi kontennya berapa sering lo upload ini nih? Kalau upload setiap hari sih. Setiap hari ada satu gitu? Tiap hari. Karena bankingan gue banyak banget bang. Karena ibaratnya gini, gue tuh datang ke sekolah. Dulu kan gue sempet waktu awal-awal ya. Dulu kan gue bikin tapi nggak langsung gue upload tiap hari kan. Karena gue juga masih baca market kan. Jadi itu banyak yang ke banking kayak. Artinya satu sekolah ada banyak konten? Satu sekolah, jadi biasanya tuh yang pasti ya. Coba lu urutin cewek paling cakep sama cowok paling cakep, itu udah 2 tuh. Di sekolah itu? Di versi sekolah itu. Oke. Nah, jadi versi sekolah itu menurut mereka sekolah mana yang cowoknya cakep-cakep. Itu gue tanya cewek-cewek. Satu konten tuh. Satu konten. Gue tanya cowok-cowok sekolah mana yang cewek cakep-cakep, 2 konten. 2 konten. Sama kalau ada yang mau kirim salam biasanya. Kirim salam berarti 3 konten satu sekolah. Kirim salam biasa yang nggak cuma 1. Kalau misalnya mereka mau lebih dari 1 yang mau kirim salam bisa, tapi kadang gue bilang kayak kalau udah terlalu banyak ya udah 1 aja deh. Sama kadang gue juga ada kayak coba lo spill orang yang paling cakep di sekolah ini. Nah, jadi kita samperin siapa? Ini. Mana sih orangnya? Oh ini yang paling cakep nih. Nah, itu akhirnya komennya, "Oh, ini anak SMA zaman sekarang gini ya bla 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 bla." Nah, jadi satu sekolah aja gue bisa dapet paling nggak 3 konten deh satu sekolah. Iya. Dulu tuh kita pernah ada ide buat tim gue, bareng gue mau ada ide nyobain makanan di kantin-kantin sekolah. Kan dulu kan gue suka tuh ada konten perang makanan tuh. Betul. Kayak mau nyobain kantin di sekolah mana gitu. Tapi yang di kepala gue tuh kadang-kadang kayak gimana ya cara masuk ke sekolahnya, gimana izinnya. Tapi ternyata kalau udah ada satu konten yang works, mereka justru datang sendiri. Oh, itu make sense. Gue sampai detik ini bang, biasanya kalau gue dikontak sama mereka, itu mereka udah ngatur perizinannya. Jadi gue cuma datang bawa videografer gue, teman gue datang, udah disiapin anak-anaknya, udah disiapin tempatnya. Terus gue nanya, ini nggak apa-apa kak, kita udah ngomong kok ke guru. Jadi dan itu kan bukan kayak nggak mengganggu jam sekolah juga kan? Karena gue bikinnya either istirahat atau pulang sekolah. Jadi menurut gue kalau lo mau bikin aman sih bang. Bahkan kalau lo mau bikin lu sebut aja sekolahnya, siapa tau gue udah kenal, ntar gue kasih. Oh iya bener juga. Nih bang ada gue teman SMA ini, nanti gue bilangin ke dia. Iya. Lu mau SMA mana? Gue terakhir tuh sama Jero main ke 70. Main sama Jero main ke 70. Terus anak-anaknya juga beda ya, masa lebih supel, lebih gampang ngomong dibanding zaman gue ya. Iya. Gue ngeliatnya anjir nih anak-anak zaman sekarang ini banget. Sekarang PR-nya udah bagus bang, dia udah bikin konten semua kan. Iya bener juga sih. Iya. Bener. Anyway, wah kita ngalor ngidulnya lumayan panjang nih. Thank you ya Atar udah main hari ini. Sama-sama. Kalau ada yang mau lihat konten lo bisa kemana? Boleh cek aja di sosial media gue, di Instagram sama TikTok sama namanya Atar Al Ikhwan. Oke, good luck buat semua konten-kontennya. Ada rencana keluar kota kemana kah? So far belum ada sih, tapi berharap 2025 mau ngincar Jabodetabek dulu sih. Oh, tetap bikin konten-konten ini? Konten ini, tapi
fullin di Jabodetabek karena banyak banget ya. Gue belum main ke Jakarta Utara. Itu sekolah emang terlalu banyak sih. Sekolah terlalu banyak. Jadi buat sekolah-sekolah yang sering DM gue, SMK, SMA itu gue baca kok semuanya. Lu jangan, Bang Antar mau datangnya ke sekolah yang cakep-cakep doang. Enggak. SMK, SMA nanti semua. Nanti akan datengin madrasah, MA, MTS, lu tunggu aja ntar gue samperin. Siap, thank you semuanya, dadah.